John Hartman sudah resmi jadi pelatih timnas Indonesia. Tak butuh waktu lama, dia sudah disuguhi sebuah laboratorium bernama FIFA Series 2026. Baru-baru ini FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026. Ajang ini dijadwalkan akan dihelat di Jakarta pada 23 sampai 31 Maret 2026. Tak perlu menunggu Piala AFF 2026 bagi Hartman untuk mengolah tim. FIFA Series jadi ajang yang tepat baginya untuk mendalami, menyeleksi sekaligus mengolah timnas Indonesia. Dengan pengalaman Hartman menukangi Kanada serta melawan beragam tim di Piala Dunia, dia bisa mengolah skuad timnas yang bisa melawan tim-tim dari konfederasi yang beragam. Dalam ajang tersebut, Hartman bisa melakukan bongkar pasang skuad, lalu meracik timnas sesuai keinginannya, dipadukan dengan karakter dari para pemain timnas itu sendiri. Dia juga tak perlu khawatir. Salah satu yang membuat FIFA Series 2026 menguntungkan bagi Hartman adalah dia tak dihantui oleh hasil. Memang terbuka potensi bagi Hartman meraih hasil-hasil apik. Jika terjadi error dalam eksperimen Hartman di FIFA Series 2026, itu bukan persoalan besar. Dengan tajuk laga persahabatan, pada akhirnya hasil bukan hal yang mutlak, melainkan jadi cermin sektor mana saja dari timnas yang bisa dievaluasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai, ajang ini sebagai kesempatan langka menguji mental dan kualitas tim. Melawan tim dari Eropa, Oseania, dan Amerika akan memberi gambaran kesiapan timnas Indonesia bersaing di level global. Jadon Oosterwolde, bek andalan Fenerbahce yang tengah berkarir di Liga Turki, baru-baru ini menjadi sorotan karena pengakuan jujurnya mengenai masa depan karir internasionalnya. Pemain 24 tahun tersebut secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya kerap menerima pertanyaan intens dari pihak keluarga terkait peluang membela timnas Indonesia. Sang ibu yang diketahui memiliki darah asli Indonesia disebut menjadi sosok yang paling rajin menghubunginya untuk membahas kemungkinan putranya berseragam skuad Garuda. Lahir di Zwolle, Belanda, pada 26 April 2001, Oosterwolde memang memiliki latar belakang garis keturunan yang cukup unik dan beragam. Ia menjelaskan bahwa darah Indonesia mengalir deras dari sisi sang ibu, sementara ayahnya mewariskan garis keturunan Suriname. Koneksi emosional dengan tanah leluhur inilah yang membuat keluarganya terus memantau perkembangan dan keputusan besar yang akan diambilnya. Dalam sebuah kesempatan wawancara, mantan pemain Parma ini mengakui bahwa komunikasi mengenai topik naturalisasi terjadi sangat intens lewat jalur keluarga. Ia menyebut sang ibu dan kerabat lainnya hampir setiap bulan rutin menanyakan apakah dirinya memiliki minat untuk pulang membela Merah Putih. Kendati mendapatkan perhatian besar dari keluarga, Oosterwolde menegaskan bahwa pendiriannya saat ini masih belum berubah. Ia masih menyimpan ambisi besar dan mimpi untuk menembus skuad utama timnas Belanda guna bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Baginya, kesempatan untuk membuktikan kualitas diri di tim oranye masih menjadi prioritas utama yang ingin diperjuangkan selagi usianya masih muda. Ada indikasi kuat bahwa John Hartman menginginkan Pascal Struijk untuk ambil bagian dalam skuad timnas Indonesia. Dia masih membuka kemungkinan untuk menaturalisasi pemain lagi. Di skuad timnas Indonesia pada saat ini sudah ada banyak pemain naturalisasi, yang kebanyakan berasal dari Belanda. Namun masih ada beberapa pemain top lain yang tersedia di Eropa. Hartman pun membuka kemungkinan untuk menambah personil lagi melalui jalur naturalisasi. Secara khusus, dia menekankan perlunya pemain dari 5 liga top dunia. Ya, saya rasa kalau Anda melihat perjalanan saya bersama tim putra Kanada, saya punya filosofi yang sangat jelas. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain yang bermain di 5 liga top dunia, kata Hartman. Salah satu pemain yang diketahui bermain di 5 liga top dunia adalah Pascal Struijk. Dia membela Leeds United yang berlaga di kasta tertinggi Liga Inggris. Saat ditanya apakah dirinya memperhatikan talenta yang ada di negeri asalnya, yaitu Inggris, Hartman tidak menutup kemungkinan. Dia mengindikasikan bahwa itu tidak sulit untuk melihat pemain terbaiknya. Nama Pascal Struijk sama sekali bukan yang baru di telinga supporter timnas Indonesia. Dia sudah dikaitkan sejak era Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert. Struijk kerap mengindikasikan penolakan. Akankah situasi berubah setelah John Hartman menjabat? Mari menantinya. Pemain keturunan Ivar Janner memastikan dirinya tidak akan bertahan bersama Jong Utrecht untuk musim depan. Lantas, apakah sang pemain bakal bergabung dengan tim Super League seperti Persib Bandung? Sayangnya, Ivar tidak menjelaskan secara detail bagaimana masa depannya nanti.
Hanya saja ia memastikan tidak mau memperpanjang kontraknya bersama Jong Utrecht. Namun tampil di Super League alias kompetisi kasta tertinggi di tanah air bukan pilihan buruk. Pemain-pemain keturunan berlabel Timnas Indonesia sudah lebih dulu terjun ke dalamnya, seperti Tom Haye, Eliano Reinders, Rafael Struijk, hingga Jens Raven. Situasi saya di klub untuk saat ini sedikit berbeda. Ini adalah musim terakhir saya di klub, kata Ivar Jenner. Ivar Jenner memang kurang maksimal bersama timnya Jong Utrecht. Di awal musim ia mengalami cedera sehingga absen di beberapa laga. Ivar Jenner hanya dimainkan 3 kali sebagai starter dari 12 kali penampilannya di Eerste Divisie dengan menorehkan 1 gol dan 2 kartu kuning. Berbeda dengan musim lalu di mana ia sudah tampil sebanyak 26 kali. Legenda hidup sepak bola Indonesia Christian Gonzalez menyuarakan dukungan penuh bagi John Hartman untuk membawa transformasi besar di tubuh Timnas Indonesia. Harapan besar disematkan agar skuad Garuda mampu meningkatkan level persaingan dan lebih berbicara banyak di kancah sepak bola internasional. Hartman dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Tak hanya menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia level senior, dia juga akan memimpin skuad U23. Christian Gonzalez mengatakan John Hartman tentunya akan memberikan warna baru untuk Timnas Indonesia. Dia berharap pelatih tersebut bisa memberikan dampak positif untuk Rizky Ridho dan kolega. Pelatih baru pasti bawa suasana baru, dan semua pelatih punya kerja mereka masing-masing pasti beda dibandingkan pelatih lain, seperti Sintayong kemarin atau Patrick Kluivert, kata Christian Gonzalez. Mantan pemain Persib menilai John Hartman merupakan pelatih asal Inggris yang terkenal punya kedisiplinan tinggi. Menurutnya, para pemain Timnas Indonesia tidak akan kaget, karena Patrick Kluivert dan Sintayong juga menerapkan hal itu. Hartman sudah ditunggu sejumlah agenda pada 2026 ini. Terdekat, Timnas Indonesia akan tampil di FIFA Series pada 23 hingga 31 Maret 2026. Kemudian dilanjutkan agenda FIFA Matchday pada Juni, September, Oktober, dan November, serta Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 25 Juli 2026. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman tampaknya enggan cepat puas dengan komposisi skuad yang ada sekarang. Ia memastikan bakal mencari pemain diaspora dan naturalisasi baru untuk menambah kekuatan Garuda. Saat ini masih ada beberapa pemain diaspora yang berpotensi membela Timnas Indonesia. Contohnya adalah Laurin Ulrich hingga Jensen Silt. Keduanya masih tergolong muda karena baru berusia 20 hingga 22 tahun. Hartman pun bakal memantau seluruh pemain berdarah Indonesia yang ada di Eropa. Jika kualitasnya bagus dan cocok, dia tak ragu untuk coba meyakinkan pemain-pemain itu untuk membela Timnas Indonesia. Ya, saya rasa tidak sulit untuk melihat di mana pemain top Anda berada. Anda berupaya membawa pemain terbaik ke negara ini. Meyakinkan para pemain tersebut untuk bermain bagi Indonesia adalah langkah besar, terang Hartman. Hartman kemudian mengambil contoh saat dia menangani Timnas Kanada. Dia kala itu berhasil meyakinkan Stephen Eustáquio, pemain kelahiran Ontario, namun sempat membela Portugal di level junior sebelum akhirnya memilih Timnas Kanada di level senior. Pelatih 50 tahun itu pun berjanji akan berupaya melakukan hal itu bersama dengan PSSI. Tujuannya agar bisa mendapatkan pemain bagus agar memperkuat Garuda. Usaha itu, kata Hartman, akan dilakukan dalam waktu dekat. Pada akhir Januari nanti, dia berencana terbang ke Eropa dengan tujuan memantau para pemain diaspora Timnas Indonesia sekarang di klubnya, sekaligus mencari pilar baru. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap Timnas Indonesia tampil maksimal di FIFA Series 2026. Ajang ini akan dilaksanakan pada bulan Maret dan diikuti oleh Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Bermain di Jakarta tentu harapan tinggi akan diberikan oleh supporter Timnas. Apalagi ada John Hartman yang akan debut dan menunjukkan racikan perdananya di pertandingan. Skuad Garuda tentu akan datang dengan ambisi tinggi setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Hadirnya Hartman menjadi daya tarik tersendiri karena membawa ekspektasi tinggi. Erick menjelaskan bahwa ajang ini akan memberikan banyak manfaat untuk Timnas Indonesia. Mereka akan berhadapan dengan tim-tim dengan permainan yang berbeda. Ini jadi sarana yang tepat untuk menguji komposisi yang akan disiapkan di skuad Garuda. Apalagi lawan yang datang cukup kuat dan bermain di kandang bisa meningkatkan motivasi tim. Pemain menjadi terbiasa dengan pertandingan tensi tinggi dan berusaha untuk menemukan chemistry.
Mental jadi syarat utama karena mereka sedang menatap Asian Championship 2026 dan Piala Asia 2027 mendatang.